Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Tersangka pencurian alat semprot pertanian ditangkap. ASN yang diduga terlibat kasus narkoba dibebaskan. Meski telah diberi SP3, warga masih bertahan di Pasar Batuah. Tersangka pencurian berinisial RD warga Gang Sukur, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara ditangkap. Pria berusia 42 tahun ini mencuri alat semprot pertanian di salah satu gudang kawasan Hasan Basri akhir pekan lalu. Modus yang digunakan, tersangka mengambil barang tersebut dan menyimpannya di tempat yang tidak jauh dari TKP. Tersangka kemudian kembali ke tempat tersebut saat sepi untuk mengambilnya. Awalnya kami mendapatkan laporan bahwa ada seorang yang diduga melakukan pencurian ditangkap oleh masyarakat, sehingga kami Piket Reskrim bersama anggota Piket Polsek Banjarmasin Utara melakukan cek TKP dan mendatangi TKP. Ternyata di situ sudah diamankan oleh warga. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, memang benar yang bersangkutan ada mengambil 2 buah mesin sprayer pompa. Lalu kami amankan, bawa ke kantor untuk melakukan pemeriksaan. Untuk jumlah kerugian mungkin berapa naik? Dari laporan yang korban, jumlah kerugian ditaksir sekitar 3 juta rupiah. Tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. Salah satu aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan kota Banjarmasin yang diduga tersandung kasus narkoba dibebaskan. Polisi membebaskan ASN tersebut setelah memeriksanya 3 kali 24 jam sejak akhir pekan lalu. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan pihaknya tidak menemukan barang bukti narkoba dari yang bersangkutan. Menurutnya ASN tersebut mengakui pernah memakai narkoba bersama salah satu tersangka yang ditangkap polisi. Gimana nggak ada barang bukti? Baca undang-undang dong. Apa? Keduanya pernah memakai bersama. Kalau nggak ada barang bukti nggak tersangka dong. Gampang, yang tanya ke orang, tanya BNN, oke? Oke, siap. Saya tidak boleh menjustifikasi orang. Oke ya. Sebelumnya ASN tersebut diperiksa karena polisi mengembangkan kasus dari salah satu tersangka narkoba yang ditangkap beberapa waktu lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. Pemerintah kota Banjarmasin akan membina salah satu aparatur sipil negara ASN yang diduga pernah memakai narkoba. Setelah dibebaskan polisi karena tidak ada barang bukti, ASN tersebut kini telah bekerja kembali. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan ia akan berkoordinasi dengan BNN untuk membina ASN tersebut. Berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin serta narkoba, bahwa yang bersangkutan itu dipulangkan, memang ada proses pemeriksaan, kemudian
kemudian yang bersangkutan dipulangkan karena tidak ada barang bukti. Nah, kemudian yang bersangkutan kembali bekerja seperti semula di kelurahan dan kami akan terus melakukan pembinaan. Kemudian nanti kami akan coba konsultasikan dengan BNN Kota Banjarmasin untuk melakukan asesmen kepada yang bersangkutan. Silakan mungkin nanti dicek kondisinya seperti apa, kemudian dites urin lagi atau direhab atau apa, kita serahkan nanti prosesnya kepada minta pendampingan dan saran dari BNN. Ia juga menyerahkan kepada BKD untuk memberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Yang Maha Esa. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka pencurian alat semprot pertanian ditangkap. ASN yang diduga terlibat kasus narkoba dibebaskan. Meski telah diberi SP3, warga masih bertahan di Pasar Batuah. Meski telah diberi surat peringatan SP1 hingga 3, warga Pasar Batuah Banjarmasin masih bertahan. Ratusan warga yang menghuni pasar tersebut menolak revitalisasi dan tidak mau menyerahkan aset kepada pemerintah. Bahkan mereka telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) dan meminta pemerintah tidak membongkar bangunan sebelum ada putusan. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan revitalisasi akan tetap dilaksanakan meski belum ada putusan pengadilan. Tidak ada satupun yang bisa menunda pelaksanaannya, dan kami akan sampaikan kepada warga, pastikan bahwa warga mengetahui bahwa pemerintah kota itu sudah memberikan beberapa penawaran. Di antaranya adalah terkait dengan menyiapkan rumah susun untuk warga yang ingin segera pindah, kemudian memberikan waktu kepada warga untuk membongkar secara mandiri. Itu tanggal 16 Juni itu deadline untuk penertiban lahan supaya segera bisa dilakukan proses pembangunan Pasar Batuah. Warga Pasar Batuah diberi waktu hingga 16 Juni 2022 untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Ratusan pengendara motor terjaring razia vaksin yang digelar Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara. Razia digelar akhir pekan lalu kawasan Hasan Basri, Kayutangi, tepatnya di depan gedung Sultan Suryansah. Pemotor yang diberhentikan diminta menunjukkan kartu vaksin. Mereka yang belum divaksin dosis kedua dan ketiga diminta mengikuti vaksinasi lanjutan langsung di tempat. Sampai dengan jam 12 berapa jam? Sejauh ini gimana, dan masih banyak yang masyarakat yang belum vaksin atau gimana? Sebagian besar masyarakat sudah
pelaksanaan vaksin ya. Cuma untuk vaksin ketiga booster ini masih kita perlu tingkatkan karena masih banyak kami temukan yang belum melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster supaya lengkap dan menambah herd immunity masyarakat kita di Banjarmasin. Kalau kegiatan ini sampai kapan dilaksanakan nantinya? Kegiatan ini terus berlanjut. Kita berlanjut dalam rangka bakti Polri mendukung pengentasan dari pandemi COVID-19. Razia vaksin digelar untuk mempercepat penguatan antibodi masyarakat dan menyambut HUT Bayangkara ke-76. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemerintah Kalimantan Selatan berupaya mengembangkan padi apung untuk pemanfaatan lahan rawa lebak yang banyak terdapat di beberapa kabupaten dan kota. Uji coba padi apung dilakukan di Desa Paharangan dan Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akhir pekan lalu. Padi ditanam di lahan rawa lebak menggunakan media yang mengapung agar tetap tumbuh. Ada beberapa jenis padi yang diuji coba, dari bibit lokal hingga unggul. Timbul inisiasi dari padi apung ini adalah terkait dengan sebenarnya staf saya, Pak Imam, Pak Sekdin, yang berpikiran sudah lama sebenarnya, dan koordinasi dengan Hulu Sungai Selatan, Pak Kadis, untuk menyiapkan lahan ini paling tidak kita mencoba di awal bagaimana percobaan padi apung. Setelah kita coba dengan yang ini ada 2 titik, 2 lokasi di sini sama di Hamayung ya. Nah, ya. Jadi 2 lokasi titik ini memang tidak jauh beda hasilnya. Ya, seperti ini. Bahkan ini melebihi dari alokasi padi yang padi lahan. Ya, kalau ini kan padi apung, padi lahan. Dengan jumlah anakan di sini kita coba ada 2 varietas, siam madu sama setani. Untuk siam madu anakannya ternyata adalah 94, kita ambil yang paling banyak. Jika uji coba ini berhasil, maka padi apung akan dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka pencurian alat semprot pertanian ditangkap. ASN yang diduga terlibat kasus narkoba dibebaskan. Meski telah diberi SP3, warga masih bertahan di Pasar Batuah. Kalimantan Selatan. Yang terhormat, Pengurus Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kalsel periode 2022-2026 dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Pengurus Besar Perkemi Laksdia TNI Purnawirawan Agus Setiaji di Banjarmasin Minggu siang. Agus Setiaji berharap kepengurusan baru dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat. Mendatang ini 2022-2026 ini akan bisa lebih ditingkatkan. Kensi-kensi yang mempunyai kualitas nasional dan internasional lebih bisa ditambah. Dan saya berjanji untuk mengirim
majelis guru untuk mengadakan pelatihan teknis agar Gensi-Gensi di Kalimantan Selatan bisa tampil jauh lebih bagus. Bayangkan, ngirim satu orang dan satu orang dapat medali perak. Itu bukan main, bukan hanya sekedar kemampuan Gensi itu saja, tetapi kemampuan ataupun manajemen yang dilakukan oleh ketua memang cukup bagus, dan saya yakin akan bisa ditingkatkan. Ini keinginan saya. Ketua Perkemi Ahmad Fidayen berkomitmen untuk meraih prestasi demi kemajuan olahraga Kempo Kalsel. Ia memastikan pihaknya siap berlaga di kejuaraan regional maupun nasional. Suku latihan bersama wilayah tengah, jadi wilayah tengah Indonesia. Kita ada di Kalimantan Selatan. Nah, event nasional ini kan mendatangkan para pelatih yang nasional, kemudian yang dari daerah lain, sehingga kita bisa menimba ilmu. Nah, atlet-atlet kita, Gensi kita, itu bisa menimba ilmu dari daerah lain dalam rangka untuk menunjukkan kualitasnya. Sehingga bagaimana disampaikan oleh ketum tadi, ke depan Kalimantan Selatan bisa berkiprah jauh lebih bagus lagi, seperti di Kempo di nasional, insya Allah bisa kita lakukan. Pada PON Papua lalu Perkami Kalsel meraih medali perak. Diharapkan Perkami mampu meningkatkan prestasinya pada PON Aceh mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Lingkungan Mako Polres Kabupaten Banjar di kawasan Ahmad Yani Martapura akhir pekan lalu dibersihkan. Pembersihan dilakukan di seluruh ruangan Mapores. Tidak hanya bersih-bersih, personel juga memotong dahan-dahan pohon di depan Mako. Selain itu, sejumlah bangunan yang warnanya telah pudar juga dicat baru. Kapolres AKBP Doni Hadi Santoso mengatakan, pembersihan dilakukan untuk menyambut HUT Bayangkara ke-76. Baik, memang dalam rangka kegiatan 1 Juli kita mempersiapkan berbagai macam kegiatan, terutama kita menyiapkan kondisi Mako saat ini, di mana ada tanaman-tanaman yang di pinggir bahu jalan kita rapikan agar semakin indah dan tidak semrawut. Namun dalam proses pemotongannya kita masih memperhatikan faktor keindahan, kita tidak papras bawah, namun tetap kita biarkan tetap sebagai penghijauan. Kemudian hari ini memang sengaja di hari libur kita kumpulkan personel-personel terutama Sabara untuk membantu merapikan Polres ini. Pembersihan Mako Polres melibatkan puluhan bintara baru putra-putri daerah yang direkrut tahun 2021 lalu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu
yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujir, ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya dipasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Tersangka pencurian alat semprot pertanian ditangkap. ASN yang diduga terlibat kasus narkoba dibebaskan. Meski telah diberi SP3, warga masih bertahan di Pasar Batuah. Tersangka pencurian berinisial RD warga Gang Sukur, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara ditangkap. Pria berusia 42 tahun ini mencuri alat semprot pertanian di salah satu gudang kawasan Hasan Basri akhir pekan lalu. Modus yang digunakan, tersangka mengambil barang tersebut dan menyimpannya di tempat yang tidak jauh dari TKP. Tersangka kemudian kembali ke tempat tersebut saat sepi untuk mengambilnya. Awalnya kami mendapatkan laporan bahwa ada seorang yang diduga melakukan pencurian ditangkap oleh masyarakat, sehingga kami piket Reskrim bersama anggota piket Polsek Banjarmasin Utara melakukan cek TKP dan mendatangi TKP. Ternyata di situ sudah diamankan oleh warga. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, memang benar yang bersangkutan ada mengambil 2 buah mesin sprayer pompa. Lalu kami amankan, bawa ke kantor untuk melakukan pemeriksaan. Untuk jumlah kerugian mungkin berapa? Dari laporan yang korban, jumlah kerugian ditaksir sekitar 3 juta rupiah. Tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. Salah satu aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan kota Banjarmasin yang diduga tersandung kasus narkoba dibebaskan.
Polisi membebaskan ASN tersebut setelah memeriksanya 3 kali 24 jam sejak akhir pekan lalu. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan pihaknya tidak menemukan barang bukti narkoba dari yang bersangkutan. Menurutnya ASN tersebut mengakui pernah memakai narkoba bersama salah satu tersangka yang ditangkap polisi. Gimana nggak ada barang bukti? Baca undang-undang dong. Apa? Keduanya pernah memakai bersama. Kalau nggak ada barang bukti nggak tersangka dong. Gampang. Yang tanya inspektorat, tanya BNN. Oke? Oke, siap. Saya tidak boleh menjustifikasi orang. Oke ya. Sebelumnya ASN tersebut diperiksa karena polisi mengembangkan kasus dari salah satu tersangka narkoba yang ditangkap beberapa waktu lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. Pemerintah kota Banjarmasin akan membina salah satu aparatur sipil negara ASN yang diduga pernah memakai narkoba. Setelah dibebaskan polisi karena tidak ada barang bukti, ASN tersebut kini telah bekerja kembali. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan ia akan berkoordinasi dengan BNN untuk membina ASN tersebut. Berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh Polresta Banjarmasin, Sat Narkoba, bahwa yang bersangkutan itu dipulangkan, memang ada proses pemeriksaan, kemudian yang bersangkutan dipulangkan karena tidak ada barang bukti. Nah, kemudian yang bersangkutan kembali bekerja seperti semula di kelurahan dan kami akan terus melakukan pembinaan. Kemudian nanti kami akan coba konsultasikan dengan BNN Kota Banjarmasin untuk melakukan asesmen kepada yang bersangkutan. Silakan, mungkin nanti dicek kondisinya seperti apa, kemudian dites urin lagi atau direhab atau apa, kita serahkan nanti prosesnya kepada minta pendampingan dan saran dari BNN. Ia juga menyerahkan kepada BKD untuk memberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.